Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini insyaallah dan mudah-mudahan kita bisa dilancarkan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah yang kita bacakan dari tafsir Jalalain. Kita sudah sampai ayat yang ke-143. Oh, 130. 138. Ya. 138, 139, 140. Ya, 138. 138 Al-Baqarah 138. Kalau sudah ketemu kita baca ya sama-sama dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum
wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya. Ini masih berbicara tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Sibghatullah. Ya, sibghah itu kalau di dalam tafsir diartikan celupan. Sabagha yasbughu itu artinya kalau ada kain putih dikasih pewarna, namanya wenter ya. Apa itu? Dikasih warna. Apa namanya? Wenter ya? Apa? Ya, yang tadinya kain putih dikasih warna itu namanya wenter kan? Ya, wenter. Nah, sehingga nanti apa? Kain yang putih misalnya di wenter hitam, maka kain putihnya itu menjadi hitam dan tidak bisa dipisahkan. Nah, yang tadinya putih disibghah, dicelup kemudian menjadi hitam, setelah itu tidak bisa dipisahkan. Nah, itu namanya sibghah. Nah, sibghatullah. Sibghatullah itu berarti celupan Allah. Artinya apa? Artinya orang yang tadinya tidak punya iman, ya, kemudian dicelup dengan Allah, kemudian dia beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman, kemudian menjalankan rukun Islam, sehingga dalam kesehari-harian itu tidak lepas dari ajaran Islam. Itu namanya sibghah. Coba aja kita namanya juga sudah Islam, ya, hari-hari sholat, kalau Ramadan puasa, ya, baca Quran, sedekah, itu apa? Itu karena sudah dicelup tadi, ya, sibghatullah namanya. Nah, kalau sudah seperti itu susah untuk dipisahkan. Makanya orang yang murtad itu sedikit sekali. Orang yang pindah agama dari Islam ke agama yang lain tuh kalau sudah tersibghah itu susah. Karena sibghah Allah itu yang paling kuat. Coba bandingkan dengan agama-agama yang lain. Ada orang-orang masuk Nasrani, masuk Islam banyak, ya kan? Ah, sibghatullah, sibghah Allah, ya. Ya. Sibghatullah amanna. Sibghatullah itu subhanallah. Artinya apa? Allah telah mewarnai kami, yaitu dengan agama. Apalagi kalau orang itu rajin membaca ayat-ayat Al-Quran, imannya semakin bertambah, semakin sibghahnya itu semakin kuat, sehingga digoda, dirayu untuk keluar dari agama itu tidak bisa. Semakin kuat. Itu namanya sibghatullah. Ya. Maka yang dimaksud dengan sibghatullah yaitu celupan Allah adalah dinihi alladzi fataran nasi alaih, yaitu agamanya. Yang manusia itu memang diciptakan untuk itu. Ya. Itu namanya sibghatullah. Maka kalau orang sudah tersibghah seperti itu, nanti sampai dia meninggal dunia pun tetap masuk Islam. Ya, dan nanti kalau dia itu pintar menjaganya, nanti dia akan masuk surga. Ya, karena sudah tersibghah tadi. Ya. Waman dan siapakah ahsan minallah sibghah? Ailah, tidak ada seorang pun yang lebih baik sibghahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah itu yang menanamkan keimanan dalam hati kita itu Allah. Ya. Maka kalau iman itu sudah di dalam hati, kemudian dipupuk, dipelihara, itu sudah luar biasa. Orang mau berbuat maksiat saja takut. Ya. Orang yang tadinya biasa sholat, biasa membaca Quran, itu tidak sholat, tidak baca Quran, gelisah. Karena saking kuatnya sibghah tadi sudah. Sibghah. Ya.
Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah atau tidak ada yang lebih bagus sibghahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu abidun, dan kami lahu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, abidun, beribadah. Jadi kalau orang sudah ahli ibadah itu orang sudah tersibghah, ya. Tidak bisa lepas dari dirinya. Waktu-waktu sholat, begitu dengar azan itu sudah semua aktivitas ditinggalkan, ada panggilan itu, nah itu namanya sudah tersibghah. Ya. Qala al-yahud lil muslimin, orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang muslim di Madinah. Nah, orang Yahudi, kembali Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Nahnu alul kitab al-awwal, kami ini adalah orang yang paling pertama kali diberi Alkitab. Orang Yahudi ya. Yang pertama kali diberi kitab siapa? Kaum Yahudi. Ya, wa qiblatuna aqdam, dan yang mempunyai kiblat itu kami terlebih dahulu. Kiblatnya di mana orang Yahudi? Baitul Maqdis. Walam takun al-anbiya minal Arab, dan tidak ada nabi itu dari Arab. Nabi-nabi dulu itu dari Bani Israel. Jadi keunggulan orang Yahudi apa di sini? Di sini pertama, mereka adalah umat yang pertama kali diturunkan Alkitab yang berupa Taurat. Ya, pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, mereka itu yang pertama kali punya kiblat. Ya. Dan yang ketiga, tidak ada nabi, ya. Sebelum itu tidak ada nabi dari bangsa Arab. Adanya nabi itu dari Bani Israel. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu dulu merasa besar kepala, merasa bangga. Kenapa? Dulu Rasulullah itu ketika di Makkah itu ketika sholat menghadap Ka'bah. Tapi ketika sudah pindah ke Madinah, itu kiblatnya bukan ke Ka'bah lagi, tapi ke Baitul Maqdis di Palestina. Nah, orang-orang Yahudi itu lihat, umat Islam itu kiblatnya saja di Baitul Maqdis Palestina. Aneh ini, agamanya tidak mau ikut agama Yahudi, tapi kiblatnya ikut-ikutan orang Yahudi. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi setelah itu Allah merubah kiblatnya orang-orang beriman, orang Islam. Akhirnya ketika sholat tidak menghadap ke Baitul Maqdis, tapi kembali ke Masjid Haram di Mekah. Maka orang-orang Yahudi komentar lagi, memang aneh ini Muhammad dan umat Islam. Dulu kiblatnya Baitul Maqdis, sekarang pindah ke Ka'bah. Nah, jadi memang yang punya kiblat pertama kali itu orang-orang Yahudi Bani Israel. Ya. Jadi mereka mengatakan apa? Nahnu al-kitab al-awal, kita ini yang paling pertama kali beri Alkitab. Belum ada Injil apalagi Al-Qur'an, Taurat dulu. Kemudian apa? Kiblat kami itu yang pertama kali Baitul Maqdis. Umat Islam kemudian ikut-ikutan sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian apa? Kemudian tidak ada seorang nabi pun dari bangsa Arab sebelumnya, tidak ada nabi dari bangsa Arab. Semua nabi-nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Maka apa kata Yahudi? Walau kana Muhammadun nabiyuna, seandainya Muhammad itu nabi kami, tentu Muhammad itu dari Bani Israel. Ya, merasa apa? Ya, merasa mereka berhak. Nabi yang terakhir itu merasa berhak itu di pihak mereka, bukan dari orang Arab. Nah, ini kan awal daripada kebencian orang-orang Yahudi kepada umat Islam kan dari sini. Ya, awal kebencian mereka itu dari sini, dan akan terjadi sampai nanti hari kiamat. Ya. Jadi itu mereka itu tidak rela anugerah kenabian itu jatuh ke tangan orang lain. Tidak rela kenabian itu jatuh ke tangan orang Arab, maunya kenabian itu jatuh kepada Bani
Bani Israel. Itu titik pokok kebencian mereka kepada umat Islam sampai sekarang. Ya. Maka walantar doangkal Yahud, orang Yahudi tidak akan pernah rela terhadap kalian, tidak pernah beridho terhadap kalian, tidak akan pernah. Fanazalah, maka kemudian turun ayat. Nah, turun ayat untuk membantah orang Yahudi. Kul, katakan lahum kepada mereka Muhammad, atuhajunana, nahosomunana, apakah kalian itu mau mendebat kami? Allah yang mengatakan. Allah itu kan yang menciptakan manusia, menciptakan Bani Israel, menciptakan orang Arab. Ketika Allah itu memilih orang-orang Arab untuk menjadi nabi, itu hak Allah. Atau ketika Allah itu memilih nabi-nabi dari Bani Israel, itu juga hak Allah. Terserah Allah gitu loh. Karena semua milik Allah. Nah, ketika orang-orang Yahudi mendebat kepada Nabi Muhammad, maka berarti mereka juga mendebat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibarat orang yang tidak ridho dengan takdir kan seperti itu, mendebat Allah. Ya Allah, kenapa harus seperti ini? Kenapa harus saya alami gini ini? Kan itu mendebat Allah juga. Ya. Apa salah saya? Apa dosa saya? Kan sampai seperti itu. Itu takdir. Allah itu berhak untuk menguji siapa saja, kan begitu. Allah memilih ini, memilih si fulan-fulan itu mau dimuliakan itu hak Allah, mau menghinakan juga hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atuhajunana fillah, apakah engkau mendebat kami tentang Allah? Ya, sudah ditakdirkan memang nabi terakhir itu dari bangsa Arab, ya, dari bangsa Arab, terus kamu mendebat kami, padahal itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi bahwasanya Allah itu tidak ditanya, kenapa ya Allah begini enggak, tapi kita yang akan ditanya. Ya Allah, kenapa saya lahir sebagai apa? Orang miskin. Kenapa saya lahir seperti ini? Itu mendebat Allah. Ya. Kenapa takdirkan saya ujiannya tidak selesai? Ya, itu kan seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi seperti itu. Mendebat Allah Subhanahu wa taala. Qul atuhajunana fillahi. Kenapa? Anistofa nabiyina minal Arab, ketika Allah memilih nabi dari bangsa Arab. Ya. Mana yang lebih baik? Punya banyak nabi, tapi banyak nabi yang diselisihi, yang dibantah, yang didebat. Nah, ini mungkin salah satu hukuman kepada Bani Israel. Sudah banyak para nabi-nabi diutus mereka, tapi mereka sering membangkang, sering mentang nabi. Nabi Musa ditentang, Nabi Isa bahkan dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Yang akhirnya Allah mengambil nikmat tersebut, kemudian nikmat tersebut diberikan kepada bangsa yang lain. La in syakartum la azidanakum, jika kalian bersyukur kalian akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum, jika kalian itu kufur, nikmat itu akan dicabut. Ya. Qul atuhajunana fillah, katakan kepada mereka Muhammad, apakah engkau mendebat kami tentang Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, sementara Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kalian. Tuhan umat Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan orang Yahudi juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai tujazawna biha. Ya. Allah itu Tuhan kami, ya. Falahu ayastafiya mayasya, dan Allah itu ya berhak untuk memilih siapa yang dikehendaki. Ya, itu terserah Allah. Allah yang Maha tahu. Ya, Maha tahu. Ya, siapa yang Dia pilih menjadi hambanya, Allah yang lebih tahu. Walana a'maluna,
Dan bagi kami amal-amal kami, artinya apa? Artinya kita itu nanti akan dibalas dengan amal-amal kita, ya. Walakum amalakum, dan bagi kalian amal-amal kalian, kalian juga akan dibalas dengan amal-amal kalian. Ya. Kalau kami beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, nanti Allah akan balas. Begitu juga ketika kalian ingkar kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, kalian juga akan dibalas maksudnya. Fala ya'budu ayyakuna fi amalina ma nistahaqqa bi al-ikram wa nahnu lahu muslimun mukhlisun, dan kami lahu kepadanya mukhlisun, yaitu ikhlas, ya, atin wal amal, ya, dunakum, ya, fa nahnu aula bil istifa, dan kami, ya, jadi gini, siapa kira-kira yang lebih sesuai, ya, antara kami umat Islam dengan kalian orang-orang Yahudi. Jadi dari dulu orang Yahudi sudah mendebat, ya, sudah mendebat kepada kaum muslimin, ya, sudah menunjukkan ketidakridhoan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu diturunkan turun temurun sampai saat ini. Dari generasi ke generasi ditanamkan kepada anak-anaknya terus sampai saat ini. Nah, kalau kita juga tidak mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran, sejarah tentang Yahudi ini, ya, nanti kita bisa bodoh terhadap agama kita, gampang ditipu, ya. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah berlalu, laha ma kasabat, bagi mereka apa yang telah mereka lakukan, walakum ma kasabtun, dan bagi kalian juga apa yang telah kalian usahakan. Wala tus'aluna, dan kalian tidak akan ditanya amma kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Ayat selanjutnya, sayaqulu sufaha, ya Muhammad, ya, sayaqulu sufaha. Sufaha itu apa? Orang-orang yang bodoh, di bawah bodoh, ya, namanya sufaha. Kalau bodoh itu biasa, di bawahnya namanya sufaha. Sufaha itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, itu namanya sufaha. Ada susu, di sini ada minuman keras, dia milih minuman keras, berarti apa? Dia melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri, itu namanya sufaha, safih. Kalau bodoh itu tidak tahu ini yang susu mana, yang minuman keras, tidak tahu yang mana, hanya dia asal pilih saja, maunya susu, keliru khomer, karena tidak tahu, namanya bodoh. Tapi sufaha itu sudah tahu ini salah, ini merugikan, tetap dilakukan, itu namanya sufaha. Nah, orang-orang Yahudi itu seperti itu, ya. Tapi umat Islam juga sama, bisa jadi sufaha, ya. Ya, bisa. Judi, sudah tahu judi itu tidak boleh, haram, ya, hanya dilakukan, ya, itu hanya orang bodoh. Bukan hanya bodoh, tapi apa? Sufaha. Sayaqulu sufaha, akan berkata orang-orang yang bodoh, minan nas, dari manusia. Yaitu siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Jadi ada orang-orang Yahudi itu yang sufaha, awam, ya, dia tidak tahu kitab. Atau juga orang musyrik juga sama, yang bodoh, ya. Nah, ini ma wallahum, apa yang menyebabkan mereka itu berpaling, ay syai'in sarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Kenapa mereka itu berpaling dari tadi
sholatnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Ka'bah. Nah, ayat ini turun sebelum terjadi perpindahan kiblat tadi dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya. Atau sayaqulu ini bermakna apa? Akan terus-menerus mereka menanyakan. Kenapa umat Islam itu pindah kiblatnya? Baik dari dulu, sekarang maupun yang akan datang, ini masih akan dipersoalkan. Kenapa? Yang tadinya dari kiblatnya Baitul Maqdis kemudian menjadi Ka'bah, itu akan senantiasa ditanyakan oleh mereka. Nah, Allah katakan mereka itu orang yang safih, orang yang bodoh. Kenapa? Ya tadi, karena itu adalah hak Allah. Kalau hak Allah itu tidak perlu ditanyakan, bodoh berarti. Seperti sholat isya, sholat itu 4 rakaat. Kalau kita tanya, kenapa kok 4 rakaat, itu bodoh berarti. Karena kalau sesuatu yang datang di Allah itu tidak perlu ditanyakan, gitu loh. Karena pasti benar, pasti ada manfaatnya, ya. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya, ya. Nah, ini juga sama. Orang-orang bodoh safih dari Yahudi dan musyrikin akan senantiasa bertanya seperti itu. Ya, kenapa zina tidak boleh? Kenapa babi haram? Ya kan? Apalagi? Ya. Walaupun orang dulu tidak tahu hikmahnya, tetapi mereka tetap sami'na wa ta'na. Ya. Walaupun hikmahnya itu mungkin sekarang baru diketahui hikmahnya, tapi yang jelas sesuatu yang dilarang itu pasti ada madorotnya. Sesuatu yang dilarang itu berarti apa? Ada madorotnya, tapi manfaatnya ada enggak? Sesuatu yang diharamkan manfaatnya ada enggak? Ada, tetap ada. Nah, penyakit itu madorot. Contoh, daging babi itu enak enggak katanya orang? Enak kan? Berarti manfaat. Ya, tapi madorotnya itu lebih banyak daripada manfaatnya, maka diharamkan. Ya. Zina. Itu ada manfaatnya enggak? Ada. Ya, bersenang-senang, ya kan? Membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Dibuka di sana sini, ada manfaatnya memang, tapi apa, madorotnya lebih besar, makanya diharamkan. Ya, sama dengan judi juga sama, ya kan? Judi itu kan menyenangkan kan, modal 1.000 dapat 1 juta itu kan, nah senang kan? Ya, tapi ada madorotnya lebih besar. Nanti akhirnya pulang-pulang tidak bawa uang, rumah ngamuk-ngamuk, marah kan gitu. Uang untuk beli beras habis. Tuh. Apalagi sekarang online, apa namanya? Judi online itu nama judol. Nah, sampai-sampai polisi pun juga terjatuh dalam seperti itu, sehingga terjadi pembunuhan dulu ya, yang dibunuh oleh istrinya itu kan judul. Ya. Makanya orang dulu itu koknya diharamkan, ya sudah tidak bertanya kenapa diharamkan. Karena kalau bertanya kepada Allah berarti dia orang yang orang bodoh kan gitu. Bodoh. Ya. Safiyani juga sama. Ketika kiblat beralih dari Baitul Maqdis ke Mekah, mereka bertanya, kenapa orang bodoh. Karena Allah itu tidak akan ditanya. Justru kita yang ditanya, kenapa kamu tidak patuh gitu loh. Kenapa kamu tidak mengharap ke Ka'bah, malah tetap ke Baitul Maqdis, itu justru kita akan ditanya. Ya. Sayaqulu sufaha, akan berkata orang-orang yang bodoh minanas dari manusia, yaitu dari Yahudi dan orang musyrik, mawalahum, apa yang menyebabkan Nabi dan orang-orang beriman itu
apa? Merubah an kiblatihim dari kiblat mereka allati kanu 'alaiha yang mereka dulu menghadapnya. Ala istiqbaliyah fi shalah yaitu menghadap ketika salat wahya Baitul Maqdis yaitu Baitul Maqdis di Palestina. Jadi ketika dulu Rasulullah di Mekah, mungkin ini Mekah, ya ini Madinah kan gitu. Nah Rasulullah itu ketika sholat di sini, jadi dapat dua-duanya, dapat Ka'bah, dapat Baitul Maqdis. Tapi ketika Rasulullah pindah ke Madinah, sini tidak bisa. Kalau menghadap Ka'bah tidak bisa menghadap Baitul Maqdis. Kalau menghadap Baitul Maqdis tidak bisa menghadap Ka'bah. Sehingga ketika di Madinah itu apa? Sholatnya menghadap Baitul Maqdis gitu loh. Ah nanti dalam ayat berikutnya ada Rasulullah tuh kangen kepengen apa? Kepengen ketika sholat menghadap Ka'bah lagi. Tapi Rasulullah itu, nah Rasulullah aja malu. Rasulullah tuh kepengen kiblatnya bukan Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah. Tapi Rasulullah tidak mampu mengucapkan kata-katanya karena ini perintah Allah sudah. Tidak bertanya Allah kenapa tidak ke Ka'bah saja, tidak. Rasulullah cuma apa? Sering melihat ke langit. Melihat ke langit gitu loh. Tapi apa? Rasulullah melihat ke langit itu apa? Dia kangen untuk sholat menghadap Ka'bah dan tidak pernah terlontar dari mulut beliau gitu loh. Karena ini perintah Allah. Tapi Allah Maha tahu dalam hatinya. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu senantiasa menghadap ke langit. Akhirnya apa? Diperintahkan kemudian apa? Salat menghadap ke Ka'bah. Kalau tidak salah dalam hadis saya itu sedang salat. Sehingga tadi salat menghadap ke sana, di tengah-tengah salat turun wahyu ini. Akhirnya ketika pas salat langsung menghadap Ka'bah. Jadi tidak masalah. Misalnya kita di tempat mana, di kota mana tidak ada masjid, kita sholat barat itu sana, kita yakin sana. Ketika sholat datang orang situ, mas kiblatnya bukan sana, ke sana. Ya sudah, langsung aja menghadap ke sana kan begitu. Ya. Dan kalau tidak salah di Madinah ada Masjid Kiblatain ya, yang dulu Rasulullah sholat di situ, kemudian apa? Pas saat itu menghadap ke Baitul Maqdis terus ada perintah ke Masjidil Haram. Masjid apa namanya? Masjid Kiblatain ya. Di mana itu Pak Nirul? Ya. Di Madinah. Ya. Wal ityan bisin adalah ala istiqbal minal akhbari wil ghaib. Ya. Kul katakan wahai Muhammad lillahil masyriq wal maghrib, katakan wahai Muhammad milik Allah lah timur dan barat, terserah Allah. Allah tuh yang punya timur, yang punya barat, punya utara, punya selatan. Ya, terserah Allah. Kita tidak bisa protes. Kita aja protes sama atasan juga tidak berani. Interupsi sama atasan juga tidak berani, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Kullillahil masyriq wal maghrib. Al jihad kula, semua arah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'muru bi taujih ila ayyi jihatin syaa. Maka Allah memerintahkan menghadap ke arah yang apa? Yang Dia kehendaki. Sudah, kalau Allah perintah timur, timur, perintah barat, barat, gitu saja. Kalau bertanya berarti menjadi orang yang bodoh tadi, orang yang bodoh. La itirat alaihi, yaitu tidak menolak, tidak membangkang. Yahdi mayasa, dia memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki, hidayatahu. Jadi memang orang yang mendapatkan hidayah itu orang yang ngikuti Allah, samina wa ta'na, itu dapat hidayah. Tapi kalau orang yang ngeyel susah dapat hidayah itu. Yahdi mayasa, Allah memberi hidayah, petunjuk ila sirat, yaitu kepada jalan al-mustaqim yang lurus, yaitu dinul Islam. Alhamdulillah hari ini
kita itu sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memeluk agama Islam. Bersyukur, kita syukuri nikmat ini. Coba bayangkan kita lahir di tengah non muslim, orang tua kita non muslim, kita jadinya apa? Muslim atau agama seperti orang tua kita. Bisa jadi kita beragama seperti agama bapak ibu kita. Nah, ini perlu kita syukuri ya. Kita syukuri. Jadi seorang muslim. Karena apa? Berarti Allah telah memberi hidayah kepada kita. Apalagi kemudian di si buah tadi dicelup tadi, sehingga apa? Semakin kuat si buahnya tadi. Maka Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, ketika kita tidak minta saja diberi, apalagi kalau minta. Maksudnya apa? Kita itu kan dulu ketika sebelum lahir kan tidak minta, ya Allah lahirkan saya dalam keadaan Islam, kan tidak begitu ya? Tidak. Tapi kita tidak minta diberi Islam. Tidak minta loh kita. Ya kan? Coba kita sebelum lahir dulu, apakah kita sudah tahu Islam? Saya nanti kalau lahir agamanya Islam, kan enggak kan? Kita enggak minta tapi diberi hidayah. Maka pertahankan ini kan gitu, pertahankan. Apalagi kalau kita minta, yaitu minta surga. Mungkin kita enggak minta dikasih, apalagi kalau kita minta, gitu loh. Ya. Ila sirati mustaqim wa minhum antum tala ala hadza. Ya, seperti itu. Kemudian wa kadzalika, dan begitulah kama hadainakum ilaihi, sebagaimana kami telah memberi petunjuk kepada kalian kepadanya. Ja'alna kum ummatan wasato. Ini juga kelebihan umat Islam. Wa kadzalika, dan begitu pula ya, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad ya, ummatan wasato, umat yang pertengahan ya, khiyaron udulan, yaitu menjadi umat pilihan dan umat yang adil. Jadi umat Islam itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat pilihan dan umat yang adil. Ya, adil di sini adalah apa? Seimbang antara ilmu dan amal. Ya. Jadi umat Islam itu harusnya berilmu dan mengamalkan ilmu. Khiyaron, pilihan, dan udulan, adil. Adil itu artinya tengah-tengah. Tengah-tengah. Ya punya ilmu, ya punya amalan. Artinya mayoritas umat Islam itu ya seperti itu. Walaupun nanti ada yang tidak seperti itu, tapi kan sedikit ya, sedikit. Ya, seimbang antara ilmu dan amal. Ya. Khiyaron udulan. Untuk apa? Litakunu syuhada ala nas, yaitu untuk menjadi saksi atas manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nanti kita umat Islam itu akan menjadi saksi di hari kiamat atas umat-umat terdahulu. Ketika umat-umat terdahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi siapa? Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah bertanya kepada mereka, "Kenapa kamu tidak menyembahku?" Maka mereka mengatakan apa? Belum diutus kepada kami Rasul. Jawaban mereka, mengelak mereka. Belum diutus kepada kami yaitu Rasul. Akhirnya apa? Allah datangkan Rasul-Rasul tersebut. Allah datangkan Rasul-Rasul tersebut.
Maka kemudian Allah bertanya kepada para rasul tersebut, wahai rasul, nabi, apakah kau sudah menyampaikan risalahku kepada mereka? Para nabi mengatakan, ya sudah saya sampaikan semua. Sudah saya sampaikan. Terus umat-umat terdahulu mengatakan, tidak, belum pernah disampaikan. Mana saksinya kalau pernah disampaikan? Ya. Maka kemudian didatangkanlah umat Muhammad ini, umat Islam ini didatangkan sebagai saksi. Mereka protes, ya bagaimana? Umat Islam itu umat yang terakhir. Mereka tidak menyaksikan kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, Bani Israel. Kok mereka menjadi saksi itu bagaimana? Kan tidak bisa jadi saksi kan? Tidak bisa jadi saksi yang mereka itu hidupnya di akhir hayat, di akhir zaman. Maka kemudian umat Islam mengatakan, iya, kami menjadi saksi karena Rasul kami Muhammad SAW yang telah menyampaikan kepada kami. Hanya didatangkan Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa mengelak. Karena yang dikatakan Rasul berupa Al-Quran itu kisah-kisah orang terdahulu. Nah, jadi kita tuh saksi. Loh, kalau mereka kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut kan tidak mengerti kita. Mereka sudah mati kan, tidak mengerti sejarah kita, tidak ngerti kan. Sementara kita mengetahui kisah-kisah mereka. Nah, kita nanti menjadi saksi. Oh iya, sudah disampaikan kepada kaumnya Nabi Nuh, yaitu Nabi Nuh. Sudah disampaikan kepada siapa? Bani Israel, yaitu apa? Nabi Musa. Kita tahu semua itu. Nah, nanti kita menjadi saksi. Kan saksi itu orang yang tahu kan? Tahu. Apalagi dari mana kita tahu umat-umat terdahulu? Ya karena disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak bisa mengelak. Maka di sini apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, dan begitulah kami jadikan kalian sebagai umat yang pilihan. Ya. Maka sebaik-baik umat ya kuntum khairu ummah, kita ini adalah sebaik-baik umat. Maka harusnya kita berperan. Umat Islam yang ideal itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu yang menjadikan umat Islam itu umat yang terbaik. Litakunu syuhada 'alan nas, kemudian yang kedua karena kita akan menjadi saksi atas umat-umat yang terdahulu, yaitu pada hari kiamat. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Dan nanti Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi atas kita. Ya, gitu. Annahu balagakum, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita. Ya. Wa ma ja'alna sayyarna laka al'an, dan tidaklah kami menjadikan, merubah arah tadi kepadamu sekarang, al-qiblah, kiblat, al-jihah, allati kunta alaiha, yang kamu itu berada menghadap kepadanya awalan pertama kali, wahia Ka'bah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli ilaiha, dan bahwasanya Rasulullah itu salat menghadap ke Ka'bah. Falamma hajara, maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, umira bistiqbali Baitul Maqdis, maka kemudian Rasulullah diperintah menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Apa? Ta'allufan lil Yahud, untuk melunakkan hati orang Yahudi. Jadi kenapa Rasulullah ketika di Madinah itu sholatnya bukan ke Ka'bah tapi Baitul Maqdis, supaya orang-orang Yahudi itu hatinya lunak. Ini loh, kita ini masih satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kiblatnya Yahudi pun dijadikan kiblatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk ngerangkul orang Yahudi supaya apa? Supaya mau kembali kepada Islam. Lita'aluf gitu loh. Ya, ngerangkul kan gitu kan. Yalah enggak apa-apalah. Tujuannya supaya mereka lunak. Ya, supaya mereka itu tidak menerima bahwasanya saya ini betul-betul nabi yang terakhir gitu loh. Kan mereka menolak Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir kan? Nah, itu ta'aluf untuk apa?
untuk merangkul orang-orang Yahudi, li ta'aluf. Fasalla ilai sita au sab'a asyara sahron. Maka Rasulullah itu sholat menghadap Baitul Maqdis itu selama 6 bulan atau 7 bulan. Dalam rangka dakwah sebenarnya, dakwah kepada orang Yahudi. Ya, inilah samalah kiblat kita. Baitul Maqdis yang bangun Nabi Sulaiman. Sulaiman itu dari Bani Israel. Kita ini juga mengakui Nabi Sulaiman adalah sebagai Rasul Allah, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Summa huwila, kemudian dirubah. Ya. Dirubah. Illa lina'lam, ya. Apa? Untuk mengetahui al-madhhur, mengetahui yang nyata, mayyatabi rasul, ya, untuk mengetahui siapa yang memang betul-betul mengikuti Rasul dan membenarkannya. Ya, jadi ketika kiblat itu, ketika mereka itu Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, mereka juga senang juga. Tuh, umat Islam juga ikut-ikutan menghadap Baitul Maqdis. Tapi ketika arah kiblatnya dirubah ke Ka'bah, baru nampak siapa yang memang mengakui Nabi dan siapa yang berpaling dari Nabi. Wa may yatabi ar-rasul, maka barang siapa yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad wa yusaddiquhu, dan membenarkannya, dan orang yang berpaling yarju ilal kufar, kembali kepada kafir, sakafidin, ya, ragu-ragu di dalam agama. Ya. Mimma yang qalib ala kaibah wa in kanat lakabiratun illa alladzina hadallah. Ya. Nah, jadi itu ya tentang apa? Kisah Bani Israel. Saya kira itu dulu ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih tentang Bani Israel. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.